Coba deh bayangin, hobi kamu entah itu mendesain, bikin musik di kamar, atau bahkan ngoding proyek iseng-iseng, ternyata bisa jadi sumber penghasilan utama. Zaman sekarang, garis antara passion dan profesi itu makin tipis loh. Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngomongin soal pergeseran ekonomi yang super menarik. Kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya ekonomi kreatif dan inovatif itu, dan yang paling penting, kenapa ini jadi relevan banget di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Istilah ini kan lagi sering banget kita dengar nih. Coba bayangin sebuah ekonomi yang motor penggeraknya bukan lagi pabrik atau hasil tambang, tapi kekuatan ide. Nah, itulah jantungnya ekonomi kreatif. Ini semua tentang memanfaatkan aset yang nggak kelihatan, kayak pengetahuan, imajinasi, dan kekayaan intelektual. Prinsipnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Di dalam sistem ekonomi ini, kreativitas itu jadi sumber daya utamanya. Jadi, bisa dibilang, ide adalah mata uang yang paling berharga. Tentu aja, konsep ini nggak muncul tiba-tiba dari langit. Ada banyak pemikir hebat di baliknya. Ada yang fokusnya kepentingan kreativitas dalam ekonomi, sementara yang lain misalnya lebih menyoroti inovasi sebagai kuncinya. Nah, dari pemikiran-pemikiran mereka lah, fondasi ekonomi kreatif yang kita kenal sekarang ini terbentuk. Oke, jadi kita udah tahu definisinya. Sekarang gimana sih cara kerjanya? Apa aja komponen-komponen yang bikin mesin ekonomi ini terus berputar? Penting banget buat dipahami, ini tuh bukan cuma satu hal aja, tapi sebuah ekosistem. Jadi, semua elemennya saling terhubung. Ekonomi kreatif ini bisa kita bilang ditopang oleh 5 pilar utama yang saling mendukung satu sama lain. Yuk, kita coba bedah satu persatu ya. Jadi, semuanya itu berawal dari kreativitas, percikan ide awal. Ide ini kemudian diwujudkan jadi aset kreatif. Contohnya naskah film atau kode program buat aplikasi. Nah, dari aset ini muncul hubungan lintas sektoral. Kerennya, film bisa naikin pariwisata atau aplikasi bisa bantu dunia pendidikan. Semua proses ini terjadi di dalam sebuah industri kreatif. Dan kalau berhasil, dampaknya bisa sampai ke pembangunan global. Keren kan alurnya? Nah, biar makin kebayang bedanya di mana, yuk kita coba bandingkan langsung antara ekonomi kreatif dengan ekonomi konvensional yang mungkin lebih kita kenal. Bedanya yang paling mendasar itu ada di sumber nilainya. Kalau ekonomi konvensional kan andalannya aset fisik ya, kayak modal, mesin, tenaga kerja. Nah, ekonomi kreatif ini justru bertumpu pada ide dan kreativitas, sesuatu yang nggak bisa kita sentuh. Makanya proses produksinya pun jadi jauh lebih dinamis dan seringkali berbasis proyek, bukan lagi produksi massal yang gitu-gitu aja. Dampaknya juga kerasa banget ke cara kita bekerja loh. Kalau dulu orang identik dengan kerja kantoran yang stabil dan terstruktur, sekarang kita lihat makin banyak pekerjaan yang sifatnya fleksibel. Entah itu berbasis proyek, jadi freelancer, mobilitasnya pun tinggi banget. Bisa pindah-pindah klien, perusahaan, bahkan kerja dari negara yang berbeda. Cara jualannya juga beda banget. Pemasaran tuh bukan lagi sekedar pasang iklan di TV yang sifatnya satu arah. Sekarang, yang paling penting itu storytelling, membangun narasi. Terus ada personalisasi, dan yang paling krusial, interaksi langsung sama audiens lewat platform digital. Oke, kita udah lihat perbedaannya. Sekarang, kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana sih dampak semua ini di level global? Kenapa ekonomi kreatif ini jadi begitu penting di panggung dunia? Di zaman yang serba terhubung ini, ekonomi kreatif itu jadi salah satu kunci pembangunan loh. Ini bukan cuma soal buka lapangan kerja baru, tapi juga jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ujung-ujungnya, ini bisa bikin sebuah negara jadi lebih kompetitif di tingkat internasional. Tapi, dari semua yang udah kita bahas, kira-kira apa ya satu bahan rahasia yang jadi bahan bakar utama buat semua ini? Jawabannya, inovasi. Dan ini bukan sekedar buzzword ya. Inovasi itu ibarat nyawanya ekonomi kreatif. Inovasilah yang bikin model-model bisnis lama jadi usang, terus digantikan sama cara-cara baru yang lebih relevan dan efisien. Contohnya ada banyak banget di sekitar kita. Dulu kita beli CD, sekarang kita dengerin musik lewat platform streaming. Dulu ada galeri seni fisik, sekarang ada marketplace digital buat karya seni. Nah, inovasi-inovasi inilah yang mengubah total sebuah industri, bikin kreativitas jadi lebih gampang diakses dan pastinya lebih berpotensi menghasilkan. Satu hal yang pasti, ekonomi ini nggak pernah diam. Dia terus bergerak, terus berevolusi, didorong sama ide-ide baru setiap harinya. Jadi,
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi apa peran kamu di dalamnya? Di tengah masa depan yang lagi kita bangun ini, karya apa yang akan kamu ciptakan?